Hello, welcome back to our channel Edo Inspire. dengan gue Edo. Dan gue Dela. Teman-teman, halo, selamat datang di Rainbow Sanctuary Indonesia. Mami pernah keep track nggak ini udah total ada berapa hewan deh, jangan anjing doang deh. Kalau hewan tuh ada berapa? Ya, total yang terakhir, catatan terakhir 126. Yang keluar masuk lebih cepat tuh kucing sebenarnya. Karena kucing tuh datang sendiri, nggak mampu nolak kan. Yang datang tuh kitten, scabies, kurus, udah mau mati gitu kan, nggak tega kan. Nah itu cepet, jadi apalagi sekarang ini lagi wabah kan, itu banyak sekali yang keluar masuk ke klinik kayak gitu, ada yang selamat, ada yang meninggal. Terakhir minggu lalu pas aku terapi bahuku itu mau pulang, pas lagi mau masuk ke mobil, ini kucing duduk begini sambil duduk, nafasnya pendek gitu kan. Terus habis itu ya gimana, nggak tega kan, aku mau masuk langsung kantongin pakai keranjang, langsung ke klinik. Sekarang si Blessing masih di belakangnya, baru diambil dari klinik. Nafasnya masih jelek juga, tapi memang kondisinya jelek banget. Dapat laporan dari klinik itu udah darahnya jelek, terus banyak ulcer, luka di mulutnya, makanya dia nggak bisa makan. Terus suhunya panas, infeksinya tinggi kayak gitu. Kalau adopt banyak nggak? Adopt nggak terlalu, karena gini, itu uniknya di Sanctuary. Syarat pertama adopsi di sini itu kita minta tolong teman-teman Ankom untuk menanyakan, misalnya Lala, kamu ada yang mau adopt, mau nggak diadopsi gitu. Kalau dia misalnya bilang nggak mau, ya nggak jadi. Gitu. Oh, Ankom ini animal communicator. Yang kedua, dia misalnya dia bilang mau, nanti ditanya, lah kamu mau nggak diadopsi sama Tante Ardela gitu. Kalau dia bilang mau, baru kita lanjutkan dengan proses adopsi yang survei, perjanjian kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak mau, ya sudah, nggak jadi. Jadi step awalnya adalah tanya dulu ke anaknya. Anaknya mau nggak diadopt gitu kan. Kalau dia nggak mau ya bener sih, sebenarnya pointless juga. Karena sering banyak kejadian juga kan Bu ya, kalau misalnya udah diadopt balik lagi ke shelternya Iya, gitu kan. kalau nggak kabur, nggak kabur, mau karena makan, itu kan sedih ya. Ini kan di sini ada 120 hewan nih, Mam. Imamnya inget semua namanya. Ingat lah, anak-anaknya gimana masa nggak ingat, riwayatnya pun aku ingat. Tadi bahkan sampai ada yang ini ya, ketuker ya sama salah satu kennel boy-nya kayak apa, Bill sama apa? Bill sama Bul. Bill sama Bul. Karena boynya lupa, tapi maminya ingat. Ingat Ya, yang mana. Itu luar biasa sih ya. Iya, Itu karena keren banget loh. Embil itu pada saat kabur, Embil itu nggak ada yang bisa nangkep kalau bukan aku, dan harus dinyanyiin. Oh, Kalau nggak wow. dinyanyiin dia nggak keluar. Lagunya apa tuh? Itu kan Embil, sorry Embil. Oh, ya ampun. Nadanya nggak boleh salah loh. Oh, kalau fals nggak mau ya. Yang efek, Berarti bukan Mami berarti. Orang lain kan yang nyanyi. Aku tuh justru belajar banyak dari mereka loh. Aku tuh dulu tuh galaknya setengah mampus, sampai sekretarisku sebel banget. Tapi gara-gara mereka nih aku belajar sabar. Sekarang tuh kalau misalnya mereka pipis gitu ya sembarangan gitu, paling aku cuma bilang nggak boleh begitu, nakal amat sih gitu. Kalau dulu tanduk udah keluar. Kalau di Rainbow Sanctuary sendiri Mami ada berapa area? Tadi kalau nggak salah ada 3-4 area. Sebenarnya ini dibagi 8 sektor. Oh, oke. Cuman yang sudah diisi gitu itu sektor 1, 2, 3 sama sektor 8. Nah, yang lain itu sebenarnya konsepnya gini. 1 hektar itu tidak akan kita pakai semua. Tapi di bagian-bagian terluar yang dekat dengan penduduk itu adalah green belt. Jadi Maksudnya? tidak boleh ada hewan di situ. Oh. Supaya untuk mencegah terjadinya misalnya kalau dilempar racun atau kebisingan gitu. Jadi masuk akal. Masyarakat nggak terganggu karena hewannya ada di tengah doang gitu. Bener. Jadi karena itu yang di green belt itu aku bikin kolam, kebun kayak gitu. Itu konsepnya memang begitu. Kalau areanya tadi yang bikin anjing tertentu masuk ke sektor mana itu apa? Oh, itu jadi misalnya di sektor 1 rumahnya Oma ini anjing kecil-kecil. Oh. Kayak gitu. Terus sektor 2 dan 3 itu yang perkasa-perkasa, bandel. Susah diomongin gitu ya. Nah, yang rumah baru ini sebenarnya transisi. Oh, yang baru ya. Nah, baru. ini yang sektor 8 ini. Ini transisi. Transisi itu maksudnya gimana? Jadi
anjing baru yang masuk. baru masuk biasanya di sini. Oh, oke. Atau lagi butuh pengawasan khusus di sini, baru sakit, selesai sakit gitu. Nanti kalau dia udah sehat, udah bisa bergaul lagi dengan yang gede-gede, baru balik ke sana kayak gitu. Atau papis-papis di sini biasanya. Nah, kalau ada yang sakit, karena masing-masing sektor ada penanggung jawabnya, pasti tahu lah. Oh, ada penanggung jawabnya. Kalau nggak tahu, cewer. Makanya kayak tadi kan pas masuk kan ada yang laporan tuh, yang Andi tadi kan lapor kan, yang ini kulitnya kenapa ini. Soalnya mendingan lapor daripada nanti Maminya bercewer. Daripada ketahuan sama Oh Mami iya, sendiri kalau lebih bahaya. aku tahu sampai kenal boy nggak tahu, aku pasti ngamuk. Oh, di sini Namanya juga ada berapa kennel boy ini? Di sini ada 5 sekarang. Pernah nggak ya ada wabah gitu kejadian di? Ada, kan waktu itu pernah kena parvo, tapi parvo berhasil dilokalisir, aman. Di stemper yang kita kecolongan. Salah nih yang pertama, baru direscue kan, belum divaksin. Karena kondisinya jelek banget. Mau dibuka. Mau dibuka? Ngapain sih pakai kain gitu katanya? Itu dia ada papisnya 3, 2 buta, nggak bisa divaksin juga, kecolongan. Begitu dimasukin di transisi, kena distemper dia. Distemper kan cepet sekali nyebarnya kan. Kena kita waktu itu meninggal 6 ekor. Aduh sedih banget gitu. Karena pas yang satu lagi kejang, satu lewat gitu, rasanya benar-benar pukulan berat itu kena distemper waktu itu. Tapi terkena wabah seperti itu, Mami juga buka donasi nggak? Enggak sih, waktu itu aku nggak buka donasi langsung, cuman teman-teman yang bantuin. Jadi teman-teman yang cerita kemana-mana, jadi beberapa donasi masuk. Karena distemper kan sebenarnya penyakit zoonotik, mahal ya obatnya ya maksudnya. Mahalnya Ya. itu karena ini kan luas, jadi setiap 3 hari sekali kita fogging semua area. Terus anak-anak semua harus dikasih TF kan. Oh iya benar. Untuk TF-nya aja aku habis sekitar 50 juta lebih waktu itu. Karena sekian banyak kan. Iya, benar. Dan sehari dua kali dua semua. Itu memang yang mahal di situ sebenarnya. Kalau tadi aku penasaran sih Mami, soalnya tadi Mami bilang ada 2 kera. Kayaknya ada cerita nih yang bisa di-share nih. Kok bisa jadi ada kera gitu? Iya, kera. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba. Berarti ini sebenarnya juga nggak direncanakan ya? Kera itu juga nggak sengaja, si Andi kurang kerjaan. Jadi pas lagi mau ke klinik, bawa anak-anak mau vaksin, kalau nggak salah dia lihat ada kerumunan orang di pinggir jalan. Kepo kan nih anak, berhenti, ternyata ada kera kecil ketabrak, terus pecah kepalanya. Aduh. Aku tuh lagi mau dirawat waktu itu, mau operasi di rumah sakit, udah di rumah sakit. Maminya yang mau operasi. Ya, aku udah di rumah sakit, udah di kamar rumah sakit. Dia video call, aku pikir anak-anak kenapa kan. Untung masih boleh pegang HP. Aku bilang, kenapa nih? Mam, lihat Mam, ada keranya tuh lagi kejang-kejang gitu. Aduh. Aku bilang, cepetan bawa ke klinik. Udah akhirnya karena nggak ada yang bisa dipakai, dikarungin, jadinya dibawa ke klinik. Ya sadis juga sih, tapi ya sudah, gimana kondisi darurat, karena keranya meskipun begitu dia masih agresif. Tapi keranya masih bayi hidup. ya? Masih kecil? Nggak bayi-bayi juga sih. Nggak tahu umur berapa ya, mungkin 5 bulanan. Oke. Nah terus akhirnya dioperasi lah di Rajanti, kepalanya pecah soalnya retak kan. Ya, dioperasi, jadilah si Momon itu akhirnya di sini. Sekarang udah gede, begitu gede jadi agresif. Agresifnya galak gitu atau? Nggak mau dipegang, dia lompat-lompat. Dulu kan masih mau dilus-lus gitu, sekarang begitu aku panggil Momon, dia udah langsung ke atas. Sombong lah sekarang pokoknya tuh anak. Yang satu lagi namanya Shirley. Itu aku dikasih Doksus, karena waktu itu aku konsultasi sama Doksus, terus ada kera kecil, gimana ya dok? Oh iya, mesti dikasih temen biar nggak sedih gitu kan. Dikasihlah Shirley itu dari topeng monyet, betina. Nah pada saat dimasukin pertama biasanya kan kita harus awasi, karena takutnya kenapa-kenapa. Nah ternyata si Shirley itu baik, jadi si Momon tuh dimong, dilus-lus, itu kan induknya lah. Nah begitu gede, si Momonnya ini jadi nakal, si Shirley-nya ditabokin, kabur 4 kali, mesti nebus ke tetangga. Lumayan juga tuh habisnya, karena sekali nebus 500.000. Mantap. Nah akhirnya sekarang Shirley aku
bikinin rumah di sektor 3 tadi supaya nggak deket-deket mama, nggak dikaplokin. Padahal tujuannya untuk teman, malah Iya, malah di KDRT. Susah kan Ada jadi. ayamnya yang bulu-bulu, yang bulunya halus Iya, itu kan. kapas itu ayam kapas itu maksa orangnya. Jadi gini, tiba-tiba saja ada yang DM bilang, "Mam, boleh nggak aku kasih ayam?" Aku bilang, "Ayam apa sih? Aku nggak punya pengalaman pelihara ayam." Enggak, Mam, soalnya mamiku mau pindah ke Bandung. Dia bilang, terus ayamnya ada 7 ekor. Itu mamiku nggak mau karena nggak mau dikasih orang lain karena takut digoreng kan. Terus takut dijual apa-apa. Kalau di Sengturi kan pasti nggak akan digituin. Aku bilang, iya sih, tapi kalau kenapa-kenapa gimana? Orang nggak ada lokasi khusus ayam gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, Man. Aku bilang, nanti dulu deh ya, aku coba cariin cara bagaimana ini kandangnya gitu. Aku udah lupa sebenarnya. Sebulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, "Mam, udah siap belum, Mam?" Itu yang kita pakai darurat itu sebenarnya kandang kucing. Sumbangan dari dokter Ajanti. Aku bilang, "Dok, maaf ya dok, kandang kucingnya saya pakai buat ayam." Ya, darurat banget, kasihan sebenarnya ayamnya. Jadi ayamnya di sini tadi ada 7. Ada 7, cuman ya. ada yang meninggal juga karena belum divaksin juga. Aku juga bingung. Oh, ayam divaksin ya? Divaksin. Nah, masalahnya kalau ayam itu vaksinnya kan banyak banget. Nggak kayak anjing ya. AIND apa. Mami, sekarang pertanyaannya kalau misalnya ada penonton Edel nih yang mau datang ke Rainbow Sanctuary, itu bisa langsung datang atau harus janjian dulu atau gimana nih? Apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Nah, pas pandemi ini sebenarnya kita nggak terima tamu. Itu yang pertama karena karena di sini ada oma, ada koyu, ada lansia gitu ya. Terus yang kedua, kalau memang nanti udah dibuka sebaiknya itu dengan konfirmasi. Soalnya gini, kalau tiba-tiba datang itu berbahaya. Karena ini kan tidak ada yang di kandang. Nah, ketika ada orang asing masuk, yang terjadi biasanya adalah mereka ini menepi semua di pagar, terus pada teriak-teriak, cari perhatian. Nah, dalam kondisi seperti itu tuh biasanya senggol bacok. Jadi begitu kesenggol dikit, marah langsung bullying massal. Itu bahaya sekali. Benar. Itu pernah kejadian tuh? Pernah kejadian yang waktu itu ada ada suami istri bawa anak kecil, udah dilarang sama oma, dia nekat masuk. Kita nggak siap. Kenal boy lagi istirahat makan siang kalau nggak salah. Dia nggak ada yang jaga. Masuk katanya karena anaknya pengen lihat. Masuk ke sini, yang terjadi adalah si Maximus itu dikeroyak sampai hancur, sobek-sobek semua. Waduh. Langsung waktu itu juga dikelariin ke Rajanti, dijahit. Untung selamat. Nah itu aku marah banget tuh. Karena nggak ada konfirmasi, masuk begitu saja. Padahal di situ ditulisin udah nggak terima tamu kan. Itu kejadian berarti setelah pas pandemi ya? Pas pandemi. Ya itu malah juga sembarangan kelewatan lagi, sih. Ngomong-ngomong masalah donasi nih, kalau misalkan ada yang mau donasi gimana Mami? Mami membuka nggak? Terus kita boleh Dengan nggak? senang hati dong. Nasi kamu Jadi terima ya. Oh, terima. Ya, Mam itu senangnya dalam bentuk apa? Apa saja, aku mau orangnya pasrah loh. Mauan. Kalau misalnya ada yang mau kasih selimut bekas juga aku terima, karpet. Karena kan di sini anak-anak butuh untuk tidur ya. Itu paling banyak kita perlukan karena selain kebutuhannya banyak juga anak-anak ini bandel, selimutnya dirobek-robek, karpetnya digigit-gigit. Jadi yang namanya karpet sama selimut itu nggak pernah awet. Kasur itu dengan mudahnya dijebol dalam waktu 5 menit. Gitu ya. Nakal ya Mau juga susah. Makan karpet gimana sih? Kenapa waktu itu aku nggak jadi bikinin yang prostetik? Dia ditanya, waktu itu ditanya sama teman-teman, Bani, kamu mau nggak sih dibikinin kaki prostetik gitu kan? Ya sempat dibawa kan yang waktu itu? Iya, sempat dibawa diperiksa dokter juga. Terus dia bilang gini, aku udah bahagia kok, dia bilang gitu. Bahagia dengan kakinya yang cuma 3. Iya, dengan kakinya yang cuma 3 terus.